Pernahkah kamu mendengar pepatah, "Jangan membakar diri sendiri untuk menghangatkan orang lain"? Ini adalah pengingat kuat yang terhubung dengan kebijaksanaan Stoik kuno tentang pentingnya menyeimbangkan kebaikan dengan perawatan diri. Namun, dalam kesibukan kita untuk selalu berbuat baik dan menjadi dermawan, banyak yang membelokkan tindakan mulia kebaikan menjadi kebiasaan yang merusak diri sendiri. Kita sering didorong untuk berbuat lebih demi orang lain, tetapi apa konsekuensinya? Kebenarannya adalah, terlalu banyak kebaikan bisa menghabiskan tenaga dan membuat kita kelelahan. Banyak yang kehilangan arah, memberikan begitu banyak dari diri mereka, hingga merasa kosong, tidak dihargai, dan kelelahan. Ini adalah tragedi modern di mana niat terbaik mengarah pada hasil terburuk. Stoicisme menunjukkan kita cara untuk menjadi murah hati tanpa kehilangan diri kita. Ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan seimbang, memastikan tindakan kita memperkaya kehidupan orang lain sambil melindungi kesejahteraan kita sendiri. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membantu kamu menetapkan batasan yang sehat, agar kebaikanmu membuatmu kuat, bukan kelelahan. Kita akan menjelajahi cara memberi cinta tanpa kehilangan diri dan berada untuk orang lain tanpa menghilang dari kehidupan kita sendiri. Ikuti kami saat menavigasi garis tipis antara berbuat baik dan menjaga diri, dipandu oleh kebijaksanaan Stoik. 1. Jangan membakar diri sendiri untuk menghangatkan orang lain. Terlalu banyak kebaikan dapat menjadi jebakan, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang bijak. Bayangkan dirimu sebagai seseorang yang selalu terburu-buru membantu orang lain, tidak pernah mengatakan tidak. Ini seperti memberikan potongan-potongan dirimu hingga tidak ada yang tersisa. Kamu menjadi orang yang selalu ada untuk orang lain, tetapi ketika melihat sekeliling, kamu menemukan dirimu berdiri sendirian di saat-saat terpenting. Ini bukan hanya tentang menjadi baik, ini juga tentang baik pada diri sendiri. Markus mengingatkan kita bahwa tugas pertama kita adalah menjaga kesejahteraan diri. Tanpa itu, kita tidak bisa benar-benar ada untuk orang lain. Cermati cerita dua tukang kebun. Satu merawat kebunnya dengan teliti, sementara yang lainnya, meskipun memiliki lahan sendiri, sering merawat kebun orang lain. Tukang kebun yang rajin memahami pentingnya perawatan diri, memberi perhatian dan sumber daya yang tepat, sehingga menghasilkan kebun yang berwarna-warni dan subur. Sebaliknya, tukang kebun yang memberikan terlalu banyak mengabaikan kebunnya sendiri. Tanpa perawatan yang tepat, kebunnya layu dan hasilnya sedikit. Ketika kita berusaha berbuat baik, jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri, sehingga diri kita pun terkuras. Biarkan ini menjadi pengingat untuk merenung sebelum membantu orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah bantuan ini berkelanjutan? Apakah saya menjaga kesejahteraan saya? Para Stoik kuno akan mendorong kita untuk menetapkan batasan yang sehat dan memastikan bahwa ketika kita berusaha berbuat baik, kita tidak lupa untuk baik pada diri kita sendiri. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Cobalah renungkan, kapan terakhir kali kamu merasa kelelahan setelah terlalu banyak membantu orang lain? Apakah kamu merasa ada kepuasan dari kebaikan yang diberikan, atau justru merasa tidak dihargai? Mulai dari sekarang, pikirkan bagaimana kamu dapat memberi tanpa mengorbankan kesejahteraan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa memberi dengan cara yang lebih seimbang? Ingat, untuk terus memberi, kamu perlu memastikan bahwa dirimu juga tercukupi dan terawat. 2. Kedermawanan memiliki batas. Kedermawanan adalah kebajikan yang memperkaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita, tetapi bisa menjadi jebakan halus ketika dilakukan tanpa moderasi. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran penting tentang batas kebaikan. Menawarkan bantuan dengan hati yang terbuka adalah mulia, tetapi mengharapkan imbalan yang setara dapat membawa kita ke jalan kekecewaan. Hidup seringkali menunjukkan bahwa kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak diingat. Ini bukan refleksi dari nilai kita, tetapi arus alami ingatan dan rasa syukur manusia. Bayangkan tindakan memberi seperti menanam pohon. Kamu memeliharanya, berharap ia tumbuh dan berbuah. Namun, alam memiliki cara sendiri. Demikian juga, ketika kita memperluas kebaikan, kita harus terlepas dari harapan untuk mendapatkan imbalan langsung. Para Stoik, terutama Epictetus, menasihati kita untuk fokus pada tindakan kita, bukan hasilnya. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa tidak. Ia menyatakan kegembiraan memberi harus datang dari tindakan itu sendiri, bukan dari harapan pembayaran kembali. Mengadopsi pola pikir ini melindungi kita dari rasa sakit yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi.
Ini tidak berarti kita harus menutup hati kita. Sebaliknya, kita harus menemukan keseimbangan. Kenali dampak kebaikanmu sebagai refleksi dari karaktermu, bukan sebagai transaksi. Dengan cara ini, kita melindungi ketenangan pikiran kita dan membudayakan kebaikan yang tulus dan memuaskan. Prinsip stoik ini mendorong kita untuk memberi dengan bebas tetapi dengan bijaksana, memastikan kebaikan kita memperkaya kita terlepas dari bagaimana dunia merespons. Dalam interaksi sehari-hari, bagaimana kamu dapat menerapkan prinsip stoik tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan? Pikirkan skenario spesifik di mana kamu bisa menawarkan kebaikan tanpa mencari sesuatu sebagai imbalan, dan pertimbangkan langkah-langkah praktis untuk memastikan kedermawananmu tetap menjadi sumber pemenuhan pribadi dan bukan pengurasan. Renungkan kembali kebaikan yang pernah kamu lakukan tanpa imbalan. Bagaimana perasaanmu ketika ekspektasimu tidak terpenuhi? Bagaimana jika ke depannya kamu berfokus pada keindahan tindakan memberi itu sendiri tanpa mengharapkan balasan? Dengan memberi secara tulus dan ikhlas, kamu sebenarnya sedang memperkaya karaktermu yang menciptakan kepuasan batin yang lebih dalam daripada menunggu penghargaan dari orang lain. 3. Permintaan tidak memiliki batas. Kita sering menemukan orang yang terus-menerus minta tolong untuk hal-hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Kebiasaan ini bisa menghambat kemampuan seseorang untuk mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Saling membantu memang penting, tapi jika berlebihan, bisa merugikan baik bagi yang dibantu maupun yang membantu. Terlalu bergantung pada orang lain juga bisa merusak hubungan interpersonal. Stoicisme mengajarkan nilai menetapkan batasan dan belajar mengendalikan diri. Filosofi ini menjadi kompas yang membimbing kita melalui lautan permintaan tanpa henti, memungkinkan kita bertindak dengan niat dan menjaga kesejahteraan emosional kita. Stoicisme bukan tentang menolak bantuan, tetapi tentang menemukan keseimbangan, memastikan kita tidak kehilangan diri saat mendukung orang lain. Ambil contoh kisah seorang ibu dan putri dewasa di sebuah kota kecil. Sang ibu, karena kasih sayang, merawat putrinya hingga mencegahnya dari menerima tanggung jawab. Dinamika ini berlanjut hingga kematian ibu yang mendadak, yang mendorong kemandirian putrinya. Kisah ini menggarisbawahi pelajaran penting. Sementara niat kita mungkin tulus, dukungan berlebihan dapat menghambat pertumbuhan. Marcus Aurelius merangkum kebijaksanaan ini dalam meditasi. Pekerjaan seorang pria adalah berdiri tegak, bukan dijaga agar tetap tegak oleh orang lain. Wawasan ini mendesak kita untuk mendorong kemandirian, menjaga keseimbangan yang baik untuk semua. Seneca, dengan wawasan mendalamnya tentang hubungan manusia, mengamati, dia yang mulai menjadi temanmu karena manfaat, juga akan berhenti karena manfaat. Ini adalah pengingat untuk memelihara hubungan berdasarkan koneksi yang tulus, bukan interaksi transaksional. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena apa yang bisa kita berikan, tetapi karena siapa kita, membudayakan harga diri dan koneksi otentik. Pendekatan seimbang terhadap kehidupan dan hubungan ini memastikan bahwa kita tetap setia pada diri sendiri dan nilai-nilai kita, menjalani hidup yang berbudi pekerti dan memuaskan. Pikirkan momen-momen ketika kamu merasa beban dari permintaan orang lain terlalu berat. Bagaimana perasaanmu saat merasa sulit menolak permintaan mereka? Cobalah memikirkan kembali, batasan apa yang bisa kamu tetapkan agar dirimu tidak kehilangan keseimbangan. Dengan batasan yang jelas, kamu tidak hanya membantu orang lain lebih bijaksana, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari usaha mereka sendiri. Keempat, dipandang rentan dan mudah dimanfaatkan. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran kuat tentang ketahanan batin dan belajar mengendalikan diri. Ini tentang belajar mengendalikan diri dan menjaga batasan pribadi. Terus-menerus membungkuk untuk orang lain secara ironis dapat membuat kita dipandang sebagai lemah. Tanpa batasan yang tegas, kita menjadi terbuka dan mudah dieksploitasi oleh mereka yang melihat kebaikan kita sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan. Siklus kelebihan beban dan eksploitasi ini menguras kita, meninggalkan kita merasa tidak dihargai dan terbebani. Namun, saat kita mulai secara tegas mengatakan tidak, perubahan terjadi. Kita tidak lagi menjadi yang utama untuk setiap permintaan atau tuntutan. Ketegasan ini memancarkan rasa hormat baru terhadap diri kita sendiri, memberi sinyal kepada orang lain bahwa kita menghargai waktu dan energi kita. Cicero, seorang tokoh terkemuka dalam filosofi Stoik, merangkum ini ketika ia menyatakan, "Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang lain tentangmu." Dengan menetapkan batasan dan melatih disiplin diri,
Kita tidak hanya melindungi kesehatan mental dan emosi, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Coba ingat saat di mana kamu merasa dimanfaatkan karena terlalu banyak memberi. Bagaimana rasanya terus-menerus memenuhi permintaan tanpa mempertimbangkan kesejahteraanmu sendiri. Dengan menetapkan batasan yang lebih tegas, kamu bisa mulai mengajarkan orang lain untuk menghormati waktu dan energimu. Pertimbangkan cara-cara untuk berkata tidak ketika memang perlu, sehingga kebaikanmu tetap menjadi sumber inspirasi, bukan beban yang membuatmu rentan. Kebaikan adalah kebajikan, tetapi kebaikan yang tidak memiliki batas dapat membuat kita kelelahan. Filosofi Stoik memberi kita panduan untuk memberi tanpa kehilangan diri sendiri, tentang menjadi dermawan tanpa merasa habis. Dengan menerapkan batasan yang sehat, kita menjaga kesejahteraan diri dan memberikan bantuan yang benar-benar tulus dan bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang kamu lakukan seharusnya memperkaya hidupmu, bukan membuatmu merasa terbebani. Ketika kamu memberi dengan bijaksana, kamu menyeimbangkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain. Jika kamu menemukan bahwa video ini membantumu, jangan ragu untuk share, like, dan subscribe untuk lebih banyak wawasan. Bersama-sama, kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik kepada orang lain tanpa melupakan kebutuhan diri kita sendiri.